Pada praktikum PGPPL, acara 10 kali ini dengan judul React Native Growth bagian pertama, lakukan penggunaan API dari Firebase dengan HTTP method get, post, kemudian patch atau put, dan delete dalam React Native dalam project React Native yang dibuat. Di sini API Firebase digunakan sebagai penghubung antara aplikasi dengan sumber data eksternal agar bisa saling bertukar informasi. Kemudian komunikasinya dilakukan melalui HTTP method yang berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Savitri dan Putro tahun 2021. Method get digunakan untuk mengambil atau membaca data dari server Firebase dan menampilkannya pada antarmuka aplikasi. Kemudian metode post untuk mengirimkan data baru dari user ke server, misalnya saat menambahkan lokasi baru melalui form input. Kemudian method patch atau put digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada, baik sebagian atau keseluruhan datanya, dan method delete digunakan menghapus data tertentu dari server berdasarkan identitas atau ID key-nya. Di dalam project React Native ini, setiap permintaan HTTP method akan dikirim menggunakan fungsi asinkron yang akan terhubung dengan endpoint Firebase real-time database, sehingga menciptakan sistem create, read, update, dan delete. Modifikasi yang dilakukan adalah menambahkan form input location di bagian folder app. Di sini kodenya dimulai dengan inisialisasi import komponen yang diperlukan, kemudian terdapat konstanta app untuk menampung fungsi utama dari form input location. Di awal ada name, kemudian location, dan accuracy. Kemudian ditambah konstanta get coordinates untuk mendapatkan koordinat lokasi dari perangkat saat ini. Di sini format penulisannya akan berupa latitude, kemudian koma, dan longitude. Sedangkan untuk akurasi, format penulisan yang akan ditampilkan pada aplikasi berupa akurasi, kemudian tambahan keterangan meter. Setelah itu ditambahkan konstanta Firebase config untuk melakukan konfigurasi Firebase real-time database pada aplikasi. Setelah itu akan diinisialisasi dan data dari database-nya akan diambil. Lalu terdapat konstanta show toast yang hanya akan berjalan jika project dijalankan dalam bentuk emulator Android. Setelah itu ada konstanta save data untuk menyimpan data yang dimasukkan ke dalam form input dengan keterangan semua field harus diisi jika terdapat salah satu input teks yang kosong. Kemudian ketika sudah terpenuhi semua, maka sistem akan mengirimkan parameter nama, koordinat, dan akurasi ke dalam database dari Firebase dan dimunculkan toast data berhasil disimpan atau error dengan toast gagal menyimpan data jika tidak berhasil. Di sini terdapat komponen view text berupa header form input lokasi, kemudian dilanjutkan dengan text input nama, setelah itu koordinat, akurasi, dan style dari button get current location dan save. Di bagian paling bawah terdapat konstanta styles untuk mengatur desain dari halaman form input. Setelah itu dibuat form lokasi TSX yang di awal juga dimulai dengan import komponen yang diperlukan, kemudian terdapat konstanta sections, loading, refreshing, dan router. Di sini ada konfigurasi Firebase dan inisialisasi Firebase seperti yang ada dalam form input location. Kemudian konstanta handle press untuk mendapatkan koordinat dari data yang telah dimasukkan, kemudian mengarahkan user pada halaman Google Maps dan menunjukkan rute dari data titik tersebut. Setelah itu ada konstanta handle delete untuk menghandle button delete menggunakan fungsi remove, sehingga node point yang ada dalam real-time database akan dihapus. Di sini juga terdapat use effect untuk menjalankan efek samping dalam komponen. Di sini point ref akan mengambil data node point dari Firebase real-time database, kemudion on value points ref akan berfungsi sebagai listener real-time agar setiap kali data titik diubah, kode di dalamnya akan otomatis disinkronisasi. Kemudian ketika sudah terdapat data yang dimasukkan ke dalam form lokasi, akan ditampilkan section list yang berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Pitsakis tahun 2022. Komponen section list ini berfungsi menampilkan data dalam bentuk list yang terstruktur dan berkelompok, sehingga bisa diatur berdasarkan kategori tertentu. Di sini ketika project React Native integrasikan dengan API seperti Firebase, data yang diambil melalui metode get akan diolah menjadi struktur yang sesuai dengan format section list. Dan setiap elemen dalam daftar dapat dibuat interaktif dengan komponen touchable opacity. Misalnya dengan menambahkan fungsi di sini handle delete dan on press untuk menavigasi user ke lokasi dalam Google Maps yang dispesifikan melalui konstanta handle press, dan dalam interface-nya dapat
dijalankan ketika user menggunakan tombol lihat rute. Setelah itu di bagian paling bawah ada konsol styles yang mengatur desain dari halaman lokasi. Kemudian dalam layout TSX ditambahkan tab screen lokasi dengan button location agar pada tampilannya di bagian bawah ini terdapat 4 button tab navigation. Kemudian ini ada hasil dari form lokasi tadi yang menyimpan setiap detail data dalam bentuk section list. Kemudian tombol lihat rute akan mengarahkan user pada Google Maps dengan rute lokasi pada data titik yang dimasukkan. Dan terdapat tombol delete untuk menghapus data, kemudian tombol add data yang akan mengarahkan user pada form input lokasi tadi. Dengan tombol get current location untuk mendapatkan lokasi dari perangkat. Sekian, terima kasih banyak.